Fendi. Baka perlunya emosi lu lah, apa ada emosi. Bukan, saya harus tegas, ini bukan emosi, ini ketegasan. Ini emosi namanya. Ini Dia dalam berdebat. Ini Jangan dalam berdebat itu kan dia ada Ini ketegasan, Munir. Coba kamu jawab dulu pertanyaan saya. Ini ketegasan karena kamu memframing tadi, ya. Ini ketegasan. Saya bukan marah, saya bukan emosi. Ini ketegasan. Coba kamu tunjukkan apa yang saya minta. Saya Bapak Ibu tidak takut diseruduk ya, karena yang kita sampaikan itu kabar baik. Walaupun bagi mereka yang saya sampaikan ini adalah kabar yang tidak baik ya, kitab palsu yang mereka bilang. Bagi saya no problem ya. Saya takut apabila saya mengajak mereka untuk melakukan kejahatan. Itu baru saya takut. Selama saya menceritakan kabar baik, menceritakan tentang perubahan karakter saya selama saya percaya kepada Yesus, itu tidak membuat saya takut. Itu Bapak Ibu. Takut tidak ada donasi ya. Terserah. Halo Bang Munir, brother. Cin baca Fatihah. Kamu udah baca Al-Fatihah? Belum lagi. Muno, begini brother. Saya akan bukan Islam lagi. Untuk apa akhi suruh saya membaca surat Al-Fatihah? Kita satu pesan. Langsung to direct Gupen. Pu alasan ron pina keyakinan. Belum sampai aku pegah masalahnya. Untuklah jajan lain dah pegah apa? Singkat mentang. Paling le kalimat. Belum ngawai debat dengan orang Kristen. Di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari saya debat. Jadi Tengku akhi tahulah, walaupun kita tidak terlalu akrab dulu di pesantren, tapi akhi tahu tidak mungkin kita, dan kita sudah ditanamkan oleh ustadz, tidak boleh kita murtad. Bagaimana kita dididik dalam Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang berdampak, yang baik. Inna dina indallahi Islam, wa man kharaja minal Islam yadkhulun nar, itu kita sudah ditanamkan. Wa man la yashhadu bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah, itu kita sudah ditanamkan waktu kita di pesantren. Ben. Je ku Ustaz Badron pada gaji sebulan leh. Hana gaji sama lagi tungku sih, pada gaji tungku. Hana gaji. Oh mak. Jadi gaji dari TikTok orang. Nyo gaji dari TikTok. Ilong na dari YouTube. Ilong na dari YouTube. Sama lagi nyo neng Badron. Nyo kan bicara, ini kita bukan bicara tentang ustadz yang ada di daerah kita ya. Kalau ustadz yang ada di daerah kita kan digaji. Bele punya legedron kan lagi jitakun ustadz dalam bahasa ini. Kalau di Islam ya. Biasa ji kena alon bacut ji punya legean dakwah kan. Nah, jadi penginjil tuh biasanya gajinya berapa per bulan? Penginjil itu tidak ada gaji. Penginjil tidak ada gaji. Kalau jadi pastor gajinya per bulan berapa? Pastor juga tidak ada gaji, tapi ada, kalau pastor itu ada uang makan mereka dikasih berapa, itu pastor ya. Dan itu kan dari Katolik, saya tidak paham itu, karena itu Katolik. Kalau saya penginjil, itu tidak ada yang gaji, apalagi penginjil seperti saya. Saya bukan diutus oleh gereja, saya bukan diutus oleh organisasi. Oke, kalau bukan diutus oleh gereja, apakah berhak untuk ngomong tentang gereja, tentang penginjil, atau bebas gitu ngomong-ngomong? Karena kan kalau misalnya kita dalam Indonesia Islam ini, kita harus, misalnya kalau anak dari Azhar kan, jadi karena berbicara tentang Azhar, dia harus ada ijazah dari Azhar, kita nggak boleh sembarangan ngomong gitu. Kalau sendiri itu pasti ada, misalnya ada ijazah dari gereja, berbicara tentang gereja kan, ada gitu, resmi bisa. Ada yang kita resmi. Bukan berbicara begini brother. Kalau penginjilan itu kewajiban setiap orang Kristen, penginjilan memberitakan Injil. Kalau setawana, minta maaf, kalau setawana kan agama Kristen ini untuk Bani Israel aja, kok bisa dia Kristen ini sekarang ini dakwah untuk bukan Bani Israel?
itu kan setahu Munir. Enggak. Makanya Jadi Munir baca kan Alkitab. Kristen ini dia agama Kristen sebenarnya untuk Bani Israel kalau kita baca dalam sejarah. Cuma Sejarah mana itu? Coba sejarah mana? Coba terangkan kepada kita sejarah mana? Sekarang Coba ini Munir, tengok Munir di negara-negara Islam, dan negara-negara Eropa misalnya kan agama Kristen sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena memang kalau kita baca dalam sejarah, agama Kristen ini bukan untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk ke seluruh dunia. Jadi banyak diputarbalikkan sejarah kepada domba-domba Bani Israel, kan kepada domba-domba Bani Israel. Itu domba-domba Bani Israel itu siapa? Orang Aceh, orang Indonesia itu bukan Bani Israel. Saya bicara sekarang ya. Kamu diam ya. Kita ini satu pesantren Munir ya. Kita pernah satu pesantren. Saya bicara sekarang ya. Kamu diam ya. Kita ini satu pesantren Munir ya. Kita pernah satu pesantren. Ya, kamu jangan di pesantren itu banyak nggak mendalami Islam. Jadi kita dalami Islam dulu, baru jangan ambil yang negatif-negatifnya aja. Kamu tidak mau dengar saya bicara. Kamu naik ke komal saya, kamu ingin mengintervensi iman saya, dan kamu bertanya, kamu jawab sendiri. Gimana ini? Mau saya di pesantren itu tidak mendalami ilmu dan sebagainya, kamu juga bisa saya katakan hal yang sama. Kamu juga tidak memperdalamkan ilmu. Walaupun kamu sudah di Al-Azhar sekarang, ternyata pola pikirmu itu tidak jauh berbeda dengan pola pikir anak SMA ya. Kamu sudah ke Al-Azhar, tapi pola pikirmu, cara bicaramu, dan kamu mengatakan S2, itu tidak menunjukkan adab, budi pekerti, akhlakmu, bahwa kamu sudah berada di Al-Azhar. Padahal al-adabu fokal ilmi, adab itu bagian daripada ilmu, bahkan di atas daripada ilmu. Ketika kamu mengatakan agama Kristen itu banyak ditinggalkan oleh orang-orang Eropa, kamu tunjukkan kepada saya orang Eropa mana yang meninggalkan kekristenan. Itu satu, ya. Yang kedua, ketika kamu mengatakan bahwa kekristenan itu bukan rahmatan lil alamin, dan kamu ingin mengatakan bahwa agamamu rahmatan lil alamin, tunjukkan kepada saya negara mana yang setiap hari perang sesama saudaranya, sesama agama. Tunjukkan. Munir, coba kamu tunjukkan. Agama Islam Munir yang kamu bilang adalah rahmatan lil alamin, negara yang mayoritas muslim di Timur Tengah, itu tiap hari terjadi perang Munir. Tiap hari terjadi perang. Saya berpikir ketika kamu naik, kita bisa sharing dengan baik. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan para polemikus yang berkeliaran di TikTok. Padahal kamu sudah sekolah di Al-Azhar. Harusnya ilmumu itu lebih berkualitas daripada para polemikus di Indonesia. Ya. Yang kedua, adabmu itu lebih berada karena kamu sudah di Al-Azhar. Ternyata kamu tidak beradab, Munir. Kamu mentafsirkan apa yang tidak kamu imani. Agama orang kamu tafsirkan sesuka hatimu. Itu menunjukkan kamu tidak punya adab. Kamu tidak punya akhlak. Lagi-lagi kamu mengatakan bahwa saya juga waktu di pesantren tidak memperdalam ilmu. Munir, saya bisa katakan hal yang sama. Kamu juga tidak memperdalam ilmumu waktu di pesantren. Ya, kamu bukan orang pintar juga di pesantren, Munir. Bukan. Saya tahu kamu tinggal di Jenif. Saya tahu. Bukan orang pintar kamu di pesantren. Cuma kamu rajin saja. Itu pun kamu nggak pintar-pintar banget. Cuma kita jangan bicara masa lalu. Yang kita bicarakan adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Setelah kita meninggalkan dunia ini, apakah kita yakin kita masuk surga? Adakah keyakinan, kepastian di dalam iman kita bahwa kita pasti masuk surga atau tidak? Itu Munir. Saya sangat menyayangkan pola pikir kamu itu seperti pola pikir kampungan, Muniruddin. Ya, saya sangat kasihan dengan kamu. Kamu sudah ke Al-Azhar dan kamu sudah S2 di Al-Azhar, tapi pola pikirmu itu seperti pola pikir kampungan, Munir. Coba kamu tunjukkan kepada kita semuanya yang nonton 700 lebih, hampir 800 yang nonton, 800 lebih yang nonton. Coba kamu tunjukkan negara Islam yang
selain Indonesia, ya, negara Islam yang selain Indonesia yang adem, ayem, damai, tentram, tunjukkan. Yang rahmatan lil alamin, tunjukkan. Coba Munir buka mikrofonmu. Munir buka mikrofonmu. Oke, Pendi. Apa kabar lu? Jangan emosi lu, apa ada emosi. Bukan, saya harus tegas, ini bukan emosi, ini ketegasan. Ini emosi namanya. Ini Dia dalam berdebat. Ini Jangan dalam berdebat itu kan dia ada Ini ketegasan, Munir. Coba kamu jawab dulu pertanyaan saya. Ini ketegasan karena kamu memframing tadi, ya. Ini ketegasan. Saya bukan marah, saya bukan emosi. Ini ketegasan. Coba kamu tunjukkan apa yang saya minta. jangan ngomong lu ya. Silakan. Emosi Pendi, gimana lu? Udah minum belum? Sarapan lu. Langsung ngomong, bro, langsung. Jangan emosi lah, gimana lu? Pendeta kayak itu kalau emosi, mana mau ikut mau ikutnya lu? Santai lu, tahan nafas. Silakan, bro, silakan. Tahan nafas. Dia ini, Pendi, kita kan harus tahu negara Arab dengan negara Islam. Harus tahu Islam dengan orang Islam. Pelajari dulu Islam, pelajari dulu negara Arab, pelajari dulu daulah Islamiyah, gimana menghukum ataupun membina. Jadi jangan kita menuduh Islam ini seolah Arab itu Islam. Ya. Itulah, ya, kamu Munir yang tidak paham. Itu ukuran yang sama yang saya pakai kepada kamu, Munir. Ketika kamu mengukur agama orang lain berdasarkan pola pikirmu, pola pikir yang sama saya ukur untuk mengukur agamamu, Munir. Ya? Kamu bilang tadi agama Kristen sudah ditinggalkan oleh orang-orang Eropa. Kamu bilang tadi kekristenan itu hanya untuk Bani Israel. Saya hanya bertanya kepada kamu, pernahkah kamu membaca Alkitab, Munir? Saya pernah membaca. Surat apa yang kamu baca? Enggak. Apa yang kamu baca dalam Alkitab? Kasih dulu, dengar baik-baik lu ya. Apa yang kamu baca dalam Alkitab? Enggak. Apa yang pernah kamu baca? Tidak, turun. Kita debat secara ilmiah, Apa yang pernah kamu baca dalam Alkitab? Apa yang pernah kamu baca dalam Alkitab? Coba, debat ilmiah itu ayat apa yang pernah kamu baca dalam Alkitab? Coba, ayat apa yang pernah kamu baca dalam Alkitab? Debat secara ilmiah itu kita duduk. Ada referensinya. Ayat apa yang pernah Sikre kabir ka ho kali. Ika hana betul kaja pesantren ka pro lagi. Marah dia Melulu kan pun kan sama boleh tinggal ya tilung cuma karena marah dia Bapak Ibu. Marah dia Bapak Ibu. Ya, dia bilang pernah membaca Alkitab. Ketika saya tanya, ayat mana yang pernah kamu baca? Dia membawa masa-masa lalu. Waktu pesantren kamu bodoh. Jangan ngomong kebanyakan. Turun kamu. Kamu tidak punya attitude sedikit pun. Katanya kamu, dia Bapak Ibu lagi S2 ya, entah S2 entah S3 di Mesir, Al-Azhar. Tapi bayangkan, lihat pola pikirnya. Dia pernah membaca Alkitab, katanya. Ayat mana yang pernah kamu baca? Dia tidak mau jawab. Lalu dia mengatakan apa? Kamu itu jangan ngomong ini, ngomong itu. Kamu jangan bicara tentang kitab ini, kitab itu. Takut Bapak Ibu, banyak yang murtad. Kamu waktu di pesantren itu bodoh. Mereka Bapak Ibu tidak terima saya murtad. Itulah alasan mereka marah sama saya. Alasan mereka mengatakan saya bodoh di pesantren. Alasan mereka menghina saya, mengolok-olok saya, karena saya murtad dan mereka tidak terima saya murtad. Karena lewat pelayanan saya di media sosial itu banyak sekali mengubah pola pikir orang. Itu banyak. Ya, banyak Bapak Ibu. Mengubah pola pikir orang, mengubah sikap orang terhadap kekristenan itu banyak sekali. Si Munir tadi mengatakan kekristenan itu kan hanya untuk Bani Israel. Kita minta dia tidak bisa tunjukkan.
Alkitab mengatakan, segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, jangan engkau lakukan kepada orang lain. Ya, apa yang tidak engkau inginkan dilakukan oleh orang lain, jangan kau lakukan kepada orang lain. Karena dengan ukuran yang sama, akan diukurkan ke atasmu. Ya Munir, ukuran yang sama akan diukurkan atasmu. Bapak Ibu, saya harus banyak diam. Ini kena ya. Live ini kena nih. Live-nya kena Bapak Ibu. itu orang pesantren, dan itu Bapak Ibu, dia sekolah di Al-Azhar sekarang. S2 apa S3 dia di Al-Azhar, saya lupa. Dia pernah naik katanya, entah S2 dia di Al-Azhar, entah S3. Itu si Muniruddin. Ya, orang Jenib dia. Cara dia bicara, cara dia ngomong, cara dia diskusi. Yang pertama, tidak menunjukkan dia sudah S2 di Al-Azhar. Yang kedua, tidak menunjukkan adab budi pekerti, akhlak yang baik. Yang ketiga, dia mentafsirkan apa yang tidak dia imani, dan dia berbohong di situ bahwa dia mengatakan, saya pernah membaca Alkitab. Ketika saya minta kepada dia, tunjukkan ayat apa yang pernah kamu baca, silakan kamu baca. Dia tidak mau. Dan dia mencoba menggiring opini ke belakang 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di mana saya pernah mondok di pesantren, dan satu pesantren dengan dia Bapak Ibu, di Dayah Ulumuddin Luxmawe, Cunda Utengket Bapak Ibu. Memang yang membuat mereka marah sama saya, tidak senang dengan saya itu apa? Karena saya sudah percaya kepada Yesus, dan Alkitab sudah mencatat, karena namaku engkau dihina, karena namaku engkau dicaci maki, karena namaku engkau diolok-olok, karena namaku semua hal-hal yang keji akan dituduhkan atasmu. Itu karena namaku. Karena nama Yesus Bapak Ibu membuat saya dibenci oleh semua orang Aceh, membuat saya dibenci oleh teman satu pesantren. Bahkan dia tidak mengaku bahwa saya saya ya dibilang bodoh lah ya, bodoh lah bagi dia ya, tidak masalah. Yang penting saya sudah murtad ya, yang penting saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu paling penting. Dan saya selalu ulang-ulang, ketika saya percaya kepada Yesus, ada perubahan saya, budi pekerti, akhlak, adab, ada pembaruan karakter ya, yang luar biasa, yang tidak saya dapatkan dalam agama-agama manapun. Dan ketika dia bilang tadi bahwa agama Kristen itu bukan agama yang rahmatan lil alamin, saya ingin mengatakan kepada Munir, hanya di dalam kekristenan musuh disuruh kasihi Munir ya. Saya katakan kepada Munir, ketika dia mengatakan Bapak Ibu, agama Kristen bukan agama yang rahmatan, saya ingin katakan kepada Munir dan kepada pengikut-pengikutnya, keluarganya, teman, sahabatnya, hanya di dalam kekristenan musuh disuruh kasihi, hanya di dalam kekristenan musuh disuruh doakan, hanya di dalam kekristenan musuh disuruh berkati ya. Musuh bukan disuruh maafkan dalam kekristenan, tapi disuruh kasihi. Musuh bukan disuruh maafkan dalam kekristenan, tapi musuh disuruh ampuni. Musuh bukan disuruh maafkan dalam kekristenan, tapi musuh disuruh berkati Bapak Ibu. Ajaran mana yang seperti ini? Ajaran mana? Di dalam iman si Munir Bapak Ibu, dalam iman Munir, ini bukan kita bicara agama. Dalam iman Munir ada 3 golongan manusia yang wajib gitu. Pertama, ini. Yang kedua, ini. Saya ambil poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Orang yang murtad. Wajib apa orang yang murtad Bapak Ibu? Nah, silakan cari sendiri di Google. Orang yang murtad wajib apa? Di mana letak rahmat di dalam imannya si Munir yang dia sampaikan itu? Itu. Saya berpikir, saya mengajak dia naik ke atas Bapak Ibu. Yang pertama, kita ingin sharing-sharing bagaimana pengalaman dia selama di Al-Azhar ya. Bagaimana pengalaman dia di Al-Azhar, dan bagaimana apa yang dia pelajari di sana, dan bagaimana kondisi keadaan di sana, dan bagaimana pandangan dia tentang Timur Tengah, karena dia sudah lama di Al-Azhar. Tapi itu tidak bisa kita dapatkan karena
sudah duluan timbul emosi dalam hati dan pikirannya Bapak Ibu. Ya, wajar. Kenapa wajar? Karena saya sudah murtad, pasti dibenci oleh semua orang karena nama Yesus. Haleluya. Semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik dan kita harus membuktikan dan melakukannya sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.